Puji nama Tuhan, kita boleh ada hari ini karena kuasa Allah yang besar ya. Kalau tidak ada kuasa Tuhan yang bekerja, hidup kita biasa-biasa saja. Tapi saya percaya hidup kita luar biasa hari ini. Kemarin saya itu sudah mempersiapkan untuk khotbah pagi ini, tapi diubah pada pukul berapa kemarin? 9:30. Jadi saya melihat satu animasi perempuan yang pendarahan yang memegang jubah Kristus. Tapi animasinya ini bagus sekali. Durasinya cuma 1 menit. Tetapi animasi ini menunjukkan bagaimana perempuan ini ketika menjamah jubah Yesus itu ada makna yang mungkin selama ini kita tidak terlalu dalam yang melihatnya. Kita akan bahas hari ini. Jadi ini yang namanya kekuatan dari iman. Kita baca dulu ya di dalam Markus ya. Markus 5 ayat 27 sampai 29. Markus 5 ayat 27 sampai 29. Kita baca ya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Hal yang sama, bicara menjamah jubah Yesus, itu juga ada di dalam Matius 14. Di dalam Matius 14 ayat 34 sampai 36, di situ banyak orang sakit. Nah, waktu banyak orang sakit itu di Genesaret, mereka itu tidak bisa istilahnya apa ya? Mungkin karena saking ramainya tidak mungkin Yesus bisa mendoakan satu persatu. Tapi apa yang terjadi di dalam Matius 14 ini dikatakan bahwa ketika mereka, bukan satu orang, menjamah jubah ya, jubahnya, mereka disembuhkan. Mereka disembuhkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang punya kuasa itu jubahnya Yesus atau tidak? Apakah jubah Yesus ini yang berkuasa atau perempuan itu yang punya iman? Kita lihat yang pertama adalah ketika melihat di dalam cerita ini tadi, ini bicara kegigihan. Tadi dikatakan di sana, yang pertama kegigihannya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu kalau di dalam bahasa Inggris ada yang pakai multitude, ada yang pakai crowded ya. Jadi ini ramai sekali. Di sini pernah acara apa yang ramai ya, sempit-sempit gitu. KKR ya. KKR masih rohani. Yang tidak rohani itu yang kemarinnya pemilihan presiden itu loh. Untuk ngumpul ngambil baju, ngambil duit gitu ya. Ramai tuh, waduh sempit sekali. Biasanya orang akan berusaha untuk bisa maju ke depan. Apalagi maaf loh ya, saya tidak mau mendiskreditkan orang Indonesia. Orang Indonesia ini tidak mau ngantri. Saya sudah ngantri di sini, dia di samping saya. Hello, jadi tambah lama tambah miring. Jadi kita tidak tahu yang nomor 1 yang mana gitu loh. Di belakang gitu loh. Apalagi kalau pas kita naik pesawat itu di airport, kita kan udah antri nih. Dia taruh pertama kopernya di samping kita. Lama-lama dia di samping kita, lama-lama dia di depan kita pura-pura nanya. Terus ditambahnya anaknya apa gitu. Jadi kita tambah dipepet. Nah, orang kan akan berusaha untuk menjadi yang terdepan. Nah, ketika perempuan ini mendengar tentang Yesus, kegigihannya adalah dia mencari tahu Yesus itu di mana sih. Kemudian, kalau tadi dia tidak gigih, rame, malas pulang aja. Saya biasanya, kalau sudah ngomong antri, saya nggak mau, saya pilih pulang. Apalagi kalau antri makan. 2 hari lalu saya kan dengan ipar saya pergi dengan keluarga. Mungkin karena lebarannya, kalau di Surabaya kan pembantunya pada pulang. Jadi semua orang makan di mall. Kita pergi ke sini penuh, pergi ke situ penuh, pergi ke sana pun sampai cari aja yang sepi. Saya tidak akan mau ngantri, padahal waktu itu anak saya kepengen makan ayam goreng. Ya, ayam gorengnya yang ngantri, saya nggak mau ngantri. Biarin saya cari yang paling sepi. Karena saya tidak mau gigih untuk ngantri. Tapi wanita ini pertama dia cari tahu Yesus itu di mana, dia mendengar. Kemudian dia gigih untuk masuk. Untuk masuk di antara orang banyak itu tidak mudah, apalagi dia wanita. Kalau orang Yahudi
Yang suka desak-desakan itu kan para pria. Nah, wanita itu biasanya tidak boleh dekat-dekatan dengan pria. Tapi dia berusaha gigih untuk masuk di antara orang-orang ini. Pertanyaannya dalam hidup kita adalah, ada nggak kita tuh pernah mencari tahu untuk dekat dengan Yesus? Ya, saya kan sudah Kristen, sudah dekat. Apakah orang Kristen pasti dekat dengan Kristus? Belum tentu. Pokoknya jadi Kristen, untuk mendekat aja tidak mau. Jadi di tengah keramaian sulit berdekatan dengan Yesus. Wanita ini tahu itu ramai dan tidak mudah baginya untuk dekat kepada Yesus. Hari ini tidak mudah bagi kita dekat kepada Yesus ketika kita berada dalam proses. Apalagi ada masalah ya. Sulit dekat dengan Yesus. Kenapa? Karena ketika kita bermasalah, kita berdoa tidak dijawab, sulit. Kita berpikir bahwa doa tidak doa kok sama aja hasilnya. Tidak terlihat. Bahkan sudah bertahun-tahun gak ada hasilnya. Ya sudahlah, jadi apatis menjadi Kristen, datang ke gereja tapi bukan karena dekat dengan Kristus. Daripada gak punya agama, mending punya agama daripada dibilang gak punya agama. Beberapa ya di Sumatera. Kenapa orang Sumatera setiap minggu pergi ke gereja? Saya bilang orang Sumatera kan, saya orang Sumatera. Karena kalau hari Minggu tanya, gak ke gereja. Malu kan? Harus ke gereja. Jadi mereka ke gereja itu karena ya kebiasaan harus ke gereja. Padahal nanti di gereja itu yang mereka di luar lah, merokok lah, atau apalah. Para ibu-ibu kadang di gereja kalau di itu ya, ketemu nanti terus, maaf loh ya, numpang tidur. Udah selesai, pulang gereja. Iya, puji Tuhan saya sudah gereja hari ini. Tapi itu bukan karena dekat kepada Kristusnya, karena kebiasaan. Coba, orang yang sering ke gereja menjadi sebuah kebiasaan, apakah dia berbuah? Tidak. Makanya banyak orang Kristen tidak bisa jadi berkat, karena mereka tidak berbuah. Nah, di tengah keramaian sulit berkaitan dengan Yesus, karena di tengah proses hidup, kita juga sulit melihat kuasa Tuhan. Gini, ketika kita punya masalah, kita berharap bahwa kita bisa melihat kuasa Tuhan. Seseorang yang berharap bahwa, Tuhan, saya mau pekerjaan saya diberkati sehingga saya bisa cicil motor. Jadi dia pengen cicil motor karena kalau pergi kerja naik bemo itu kan menghabiskan waktu. Apalagi katanya kalau naik bemo itu nunggu penuh dulu baru jalan ya. Jadi dia harus ngetem, nunggu penuh dulu baru jalan. Jadi dia mau cicil motor. Tetapi dia setelah berdoa untuk mencicil motor ini kok hampir 6 bulan dia kerja belum cukup uangnya untuk cicil motor. Sebenarnya kan sekarang ada yang namanya DP 500, DP 1 juta. Tetapi karena gajinya itu 1 juta berapa gitu dia kerja apa. Dia tidak bisa karena dia harus bayar kos dan segala macam. Dia mengatakan seperti ini kepada pendetanya. Saya sampai hari ini setelah bekerja saya tidak pernah melihat kuasa Tuhan. Pendetanya bilang begini, kamu bisa makan hari ini sampai hari ini kuasa Tuhan atau bukan? Ya iya, oke. Kamu bisa sehat hari ini karena kuasa Tuhan bukan? Iya. Coba kalau dengan gajimu itu kamu sakit, kamu tidak bisa beli makan, dan kamu tidak bisa beli motor. Lebih-lebih lagi, hidupmu lebih parah. Kalau hari ini kamu masih bisa bayar uang bemo, kemudian kamu masih bisa beli makan, kamu masih bisa bayar uang kosmu, itu kuasa Allah, itu mujizat Allah. Kita sering mujizat itu harus wah. Kenapa mujizat itu harus yang hebat sih? Harus yang wah, yang orang weh begitu. Sekarang Anda sehat itu loh, wih sehat ya. Jarang kita ketemu orang, apa kabar? Sehat saya puji Tuhan, luar biasa. Itu mujizat loh. Apa kabar? Ya begitulah. Loh kenapa? Ngono pokoknya. Ngono pokoknya itu apa? Apakah Anda tidak bersyukur Anda sehat? Saya selalu bilang Tuhan berikan saya kesehatan. Kalau sakit itu rasanya apapun yang kita kerjakan itu sulit loh. Susah loh. Nah ini bicara kegigihan. Kegigihan untuk mendekat kepada Kristus adalah dekati Kristus. Kenal dia lebih dekat. Jangan berpikir bahwa kenal dengan Kristus itu kita akan dapat apa-apa. Wanita ini pertama yang kita harus pelajari kegigihan. Dekat dulu sama Kristus. Banyak orang jadi Kristus bukan dekat dulu. Dapatnya apa? Misalnya, di situ buka ada keramaian A, keramaian B,
keramaian C. Anggaplah seperti kemarin yang pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah. Sama-sama acaranya misalnya jam 8. Di sini menyediakan nasi kotak, nasi bungkus. Di sini memberikan 100.000. 100.000. Di sini memberikan 100.000 plus baju kaos. Pilih yang mana? 100.000 plus baju kaos. Kenapa? Karena itu lebih menguntungkan. Kalau ikut Yesus tidak bisa begitu. Karena gini, kalau tidak ikut Yesus, di sini boleh berdosa. Di sana boleh berdosa tapi nggak ketahuan. Yesus suruh ke gereja, suruh doa, belum suruh puasa, suruh menderita. Gak mau lah. Ya enak ini berdosa boleh, nggak apa-apa. Apalagi yang sini berdosa boleh lo nggak ketahuan. Pilih yang enak. Ikut Yesus, gak boleh berdosa. Belum lagi pendetanya bilang, kenapa minggu lalu gak ke gereja? Ditanya terus. Udah gitu kalau udah ada masalah hidup, ditanya, sini kita doakan ada apa. Ini kok pendeta ini kepo sih mau tahu kehidupan kita. Bukan begitu. Kita akan memilih hal yang kita sukai. Jadi di sini banyak orang tidak mau gigih dekat kepada Kristus. Gini loh, ada cerita orang sakit jiwa saja gigih untuk melakukan kebaikan. Kita orang tidak sakit jiwanya. Jadi ada orang sakit jiwa, temannya itu tenggelam. Jadi tidak di dalam rumah sakit jiwa itu kan ada kayak kolam bebek gitu. Cuma ada kolam yang agak dalam, tidak dalam sekali sebenarnya, cuma 1 meter 1,20 meter atau apa. Nah, tapi namanya orang gila kan. Temennya yang gila itu tenggelam. Terus dia berenang, dia selamatkan. Orang gila loh selamatkan temannya. Setelah dia selamatkan, teman-temannya kan sama-sama dokter yang di rumah sakit jiwa kan kagum lihat, meskipun gila dia ngerti cara menyelamatkan orang, dia gigih loh. Sudah gitu sore harinya dokternya ngomong ke yang selamatkan temannya tadi ini, kamu hebat loh, kamu bisa selamatkan temanmu. Kok kamu tahu dia tenggelam? Ya lo orang dia tolong begini katanya. Ya saya selamatkan gitu. Orang gila aja tahu. Terus dokternya bilang, iya tapi sayang ya, sore ini dia gantung diri. Waduh, dokternya bilang kayaknya memang dia udah mau bunuh diri. Terus yang gila ini bilang, bukan, tadi saya jemur dia biar cepat kering. Jadi temennya dijemur, setelah diselamatkan dia jemur, kok gak kering-kering nih orang dijemur dikasih. Dia gigih menyelamatkan dan gigih untuk mengeringkan temannya. Kadang kita ini juga gigih itu begitu, gigih berbuat dosa. Kalau gagal sekali ketahuan, coba lagi mana yang tidak ketahuan, ya toh? Kan seperti itu. Selama tidak ketahuan, lakukan saja. Ini, tapi beda dengan perempuan ini. Di dalam keramaian dia gigih melakukan sesuatu karena dia sudah dengar tentang Yesus. Apa yang sudah dia dengar tentang Yesus? Yesus menyembuhkan. Ada banyak hal yang Yesus lakukan. Kita gigih tidak? Sampai hari ini kita berpikir, wah hidupku biasa aja lah. Sekarang ada gigih apa sih? Gigih untuk bekerja meskipun hasilnya sedikit. Gigih untuk terus bersyukur kepada Tuhan meskipun doa Anda belum dijawab. Kegigihan itu bicara adalah bagaimana setiap hari kita konsisten mengucap syukur kepada Tuhan, mencari Tuhan. Jadi di tengah proses hidup, kita selalu melihat ada kuasa yang bekerja kok. Ada mujizat Tuhan yang bekerja. Setiap hari, setiap pagi, saya itu selalu melihat hal-hal yang gini. Saya itu kan bercocok tanam di lantai 2. Setiap kali saya lihat buncis saya mulai gede, saya bilang, terima kasih Tuhan, buncisnya sudah gede hari ini. Padahal itu hanya masalah buncis. Tapi kalau buncisnya sudah layu, aduh Tuhan Yesus kenapa layu ya buncisnya, diberkati. Saya itu bukan orang, maksudnya bukan orang stres ya. Saya bilang diberkati buncis di dalam nama Yesus, berbuahlah yang banyak supaya anak saya bisa makan. Karena anak saya suka makan buncis. Saya soal buncis aja bersyukur sama Tuhan. Kemudian ketika pagi-pagi suami saya sama 2 anak saya yang perempuan ke kantor, saya dengan anak saya laki-laki di rumah, saya melihat progresnya setiap hari. Perubahannya setiap hari, apa yang bisa dia kerjakan, apa kalimat yang bisa dia buat, dan
Saya bisa melihat, oh luar biasa ya, setiap hari ternyata Tuhan melakukan sesuatu. Yang kemarin itu sebenarnya hal yang lucu, tapi bagi saya dia sudah bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi ada soal dari gurunya bilang gini, apa yang tidak boleh dilakukan? Tidak boleh memukul teman. Oh pinter dia, biasanya kan dia bahasanya ini, dia tulis tidak boleh memukul teman, tidak boleh menendang anjing, dia bilang gitu. Kemudian yang ketiga dia bilang, tidak boleh mencium kelek. Kok tidak boleh mencium kelek? Tapi benar kan? Benar. Tapi bagi saya, setidaknya dia bisa buat 3 hal yang tidak boleh. Mungkin maksudnya tidak boleh cium kelek kalau lagi bau gitu. Lah, gurunya hanya berpikir, kelek. Saya pikir maksudnya dia mungkin ya, nama anjing kami itu kan namanya Kelef. Kelef itu kan anjing. Kelef itu dari bahasa Kaleb. Jadi yang Kaleb yang di Alkitab itu artinya anjing. Nah, saya kasih namanya Kelef karena memang bahasa Ibrani Kelef itu artinya anjing. Saya pikir mungkin maksudnya tidak boleh mencium Kelef si anjing itu. Terus dia bilang kelek. Oh ya sudah. Dan saya melihat progres itu. Setiap hari ada yang bisa saya ucapkan syukur. Dan ketika saya melihat hujan gitu. Rumah namanya hujan ya, rumah ngerembes sana sini. Tapi saya bersyukur Tuhan setidaknya tidak tengah rumah saya yang bocor, ada yang ngerembes, ada yang bisa kita ucapkan syukur setiap hari loh. Mobil saya sudah lebih dari 10 tahun, saya bilang terima kasih Tuhan, saya nggak usah ganti mobil, ini aja sudah cukup. Yang penting bisa jalan, saya bisa pelayanan kemana-mana. Apa sekarang yang bisa kita ucapkan syukur kepada Tuhan? Ini kita harus gigih setiap hari mencari Tuhan. Kalau mencari Tuhan setiap hari, kita akan merasakan kuasa Tuhan yang besar. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, orang sakit jiwa saja gigih untuk berbuat baik. Meskipun hasilnya tidak baik ya. Yang kedua, ketika bicara wanita yang menjamah jubah Tuhan ini, yang kedua adalah kenapa dia mencari Yesus. Pertama tadi, dia berusaha gigih untuk masuk di dalam keramaian. Yang kedua, dia mencari kesembuhan. Dia sakit. Sakit tidak hanya bicara sakit fisik. Hari ini ada yang stres, gak ngaku. Hari ini ada yang depresi, gak ngaku. Hari ini ada yang kecewa karena banyak hal. Orang kecewa ini banyak hal gini loh. Kecewa karena pekerjaannya tidak cocok. Kecewa karena si A. Kecewa karena belum menikah. Kecewa karena belum punya anak. Kecewa apa lagi banyak. Yang lebih parah itu kecewa sama pendeta. Karena berharap pendeta mirip-mirip sama Tuhan. Dia tidak tahu kalau pendeta itu manusia. Oh kan pendeta kan cuma 11-12 sama Tuhan. Hello. Pendeta itu manusia. Dia kecewa sama pendeta. Dia pindah ke gereja sini. Pindah ke sana. Pendetanya sama saja semua pendeta ini. Dia udah pindah ke 10 gereja, lama-lama gak mau jadi Kristen. Dia kecewa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, ini orang ada kerjaan, kecewa sama semua orang. Terakhir dia kecewa sama dirinya sendiri. Karena dia mau melihat orang itu semua sempurna. Setelah dia lihat tidak ada yang sempurna, dia lihat kepada Tuhan. Tuhan juga tidak sempurna. Karena tidak menjawab doanya. Terus yang sempurna siapa? Tembok ini sempurna, tidak pernah berubah. Kecuali kalau dihancurkan berubah atau bocor, dia berumut, berubah lagi. Apa yang tidak berubah? Yesus tidak berubah dari dulu hingga sekarang. Cuma cara kita melihat Kristus itu seperti apa. Jadi yang kedua yang dilakukan oleh wanita ini adalah mencari kesembuhan. Dikatakan di sana tadi, dalam ayat ke-28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal aku dekat kepada Tuhan, aku diselamatkan. Asal aku dekat kepada Tuhan, aku diberkati. Asal aku dekat kepada Tuhan, doaku dijawab. Tuhan itu tidak tuli loh. Tuhan mendengar setiap doa. Tapi kenapa Tuhan jawab doanya lama? Ayo. Menguji kesabaran. Apalagi? Mana Pak? Ya. Jamnya Tuhan beda, kita 24 jam, Tuhan gak tahu berapa jam ya Pak ya. Ada lagi, waktu Daud dijanjikan menjadi raja, dia menantikan itu hampir 15 tahun. Hitung-hitungannya kan ya 14 tahun lah, ya 15 lah karena usia 30. Kok lama? Kalau kita sudah dijanjikan sesuatu ya, misalnya nih, buat Ria, engkau akan menjadi orang kaya yang sukses.
Tiap hari beli nasi aja susah, sampai 15 tahun. Tuhan ini benar, tak beli nasi aja susah, 1 bungkus dibagi 5. Belum nanti kalau nasinya cuma ada telur ya 1. Gak dimakan telurnya, makan nasi tapi dicium aja telurnya. Terus ditaruh lagi, makan nasinya. Ada ayam 1 misalnya lah, susah baginya, ya sudah. Ayamnya buat dicium nasinya, jadi sambil dicium ayamnya, dimakan nasinya. Jadi nasinya rasa-rasa ayam. Tapi Tuhan janjikan mau jadi orang kaya, gimana ini? Kemudian ketika pendeta mendoakan Anda, diberkati hidupmu di dalam nama Yesus. Besok ada yang nagih utang. Besok anak, Pak, uang sekolah mana Pak? Belum bayar 3 bulan. Katanya diberkati Tuhan. Ini pendeta nih bohong ini. Jangankan pendeta juga bilang, saya ini kok rasa dibohongi sama Tuhan ya. Katanya gerejamu akan diberkati Tuhan. Bayar token aja susah. Apa seperti itu? Kenapa Tuhan lama menjawab doa? Tuhan tidak pernah lama menjawab doa. Tapi gini, kalau Tuhan tidak membentuk kita dalam proses, kita seperti Saul. Saul kan dipilih jadi raja karena ganteng. Gak usah merasa ganteng, nanti cepat jatuhnya. Saul dipilih jadi raja karena ganteng. Tuhan bilang, kenapa harus punya raja? Saya kan sudah menjadi raja atas kalian. Oh, tapi kami mau seperti bangsa-bangsa lain. Mereka punya raja. Ya sudah. Terus dia bilang, itu loh. Dia berdiri paling ujung. Tinggi, gagah, ganteng. Wih, mungkin kayak artis-artis Korea berbadan tinggi. Wih ya gitu ya. Jadi raja. Tapi karena dia dibentuk dengan instan, dia tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Dia tidak bisa menjadi pemimpin yang berbuah. Bahkan ketika waktu berperang, dia harus bertanya kepada Tuhan, harus tunggu. Samuel dia gak tunggu. Saya juga bisa lah, saya juga raja kok. Karena dia merasa dia bisa. Dia tidak dibentuk. Makanya jangan makan makanan instan. Yang makan makanan instan pasti cepat sakit. Banyak micinnya, sudah banyak pengawetnya. Makan sekali-sekali boleh. Tapi berkali-kali jangan. Kejadian yang anak-anak di mana ya itu ya? Jadi ususnya itu dipotong 1 meter. Dipotong 1 meter loh. Gara-gara tiap hari neneknya itu gak mau masak. Dimasak merek mie itu. Jadi ususnya lengket. Gak bisa dicopot. Dipotong tuh, ya hampir 1 meter. Saya bilang, kok 1 meter? Emang panjangnya berapa? 1 meter. Jadi usus ininya, kecilnya itu sudah dipotong. Gara-gara makan itu terus. Neneknya tuh gak masak. Pokoknya pagi, siang, malam itu terus makan. Ke rumah sakit ya itu. Karena makanan instan. Tuhan ketika kita mencari kesembuhan, ketika kita mencari berkat Tuhan, kita juga harus tahu bahwa itu tidak cepat. Tuhan ingin lihat dulu motivasi kita, apakah hanya ingin sembuh saja, setelah itu meninggalkan Tuhan. Apakah hanya mau diberkati saja, setelah itu meninggalkan Tuhan. Banyak orang cari Tuhan karena mau diberkati dulu. Kalau Tuhan tidak memberkati, sudah tidak mau Tuhan-Tuhanan. Kayak anak kecil, kalau tidak dikasih ini, ngambek. Yang suka ngambek sama Tuhan siapa? Banyak. Udah ngambeknya nanti gak ke gereja. Supaya apa? Dia pikir gini, gak apa-apa, biar pendetanya tahu rasa. Pendetanya bilang, yang selamat juga situ bukan saya. Mau ke gereja, oke, enggak ya sudah. Itu kalau pendetanya sudah ini loh ya, istilahnya sudah enek lihat gitu. Masih untung kalau pendeta yang sabar. Kenapa Pak? Gak mau saya. Pendetanya masih sabar-sabar itu. Kalau nggak sabar itu terserah lah Pak. Mau datang mau enggak. Nah yang seperti ini. Jadi wanita ini mencari secara alami, secara natural. Mencari secara alami ini adalah motivasinya adalah benar-benar mencari Tuhan karena dia tahu Tuhan menyembuhkan. Ini motivasi yang namanya natural, alami. Tapi motivasi yang tidak alami adalah dia punya ambisi ketika mencari Tuhan. Dia punya keinginan pribadi ketika mencari Tuhan. Yang diingini adalah apa yang diingini dunia ini. Mau kaya lah, mau terkenal lah, banyak hal. Tapi wanita ini berbeda. Dia secara alami mau disembuhkan. Kita mungkin yang tidak sakit di sini secara alami kita minta direstorasi, dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan apa? Dipulihkan dari kehidupan kita yang sekarang ini selalu bermasalah.
Dipulihkan dari cara berpikir kita yang selalu khawatir. Dipulihkan dari hati kita yang selalu berpikir buruk banyak hal. Cepat tersinggung, cepat marah, banyak hal. Kita butuh itu. Kita harus cari kesembuhan. Seperti seorang wanita yang sedang jatuh cinta kepada pacarnya. Saking jatuh cintanya ketika pacarnya sakit, dia cari dokter. Dia bilang gini, dokter, tolong sembuhkan pacar saya ini, sakitnya parah sekali. Dokternya bilang, saya loh dokter hewan. Gak apa-apa, karena pacar saya memang buaya darat. Dia butuh dokter hewan. Anda harus gigih cari kesembuhan. Kalau kesembuhan jiwa yang terdekat adalah cari pendeta, minta didoakan. Pendeta doakan saya daripada saya sakit jiwa, nanti saya jemur teman saya loh. Nah loh. Banyak orang ini sudah tahu jiwanya gak sehat, gak mau didoakan. Alasannya, aku bisa doa sendiri. Boleh. Tapi manusia itu membutuhkan orang lain. Setiap orang membutuhkan mentor. Bahkan pendeta pun membutuhkan mentor. Saya saja punya mentor. Jangan bilang ketika dia sudah jadi pendeta hebat, dia tidak butuh mentor. Lupa daratan itu. Setiap manusia butuh mentor. Setiap manusia butuh bimbingan. Setiap manusia juga butuh masukan dari orang lain. Supaya kita tidak hanya melihat satu sisi. Ada banyak hal yang harus kita pelajari, yang harus kita lihat. Jadi ini bicara mencari kesembuhan secara alami. Banyak yang bilang seperti ini, secara alami ini kan kita manusia harusnya sama. Karena manusia ini kan diciptakan dari tanah, betul ya? Tapi kenapa manusia beda-beda, Bu? Ada manusia ini sifatnya begini, secara alami tidak mau cari Tuhan, malah cari gini-gini. Kenapa tidak sama? Saya bilang waktu Tuhan menciptakan manusia dari tanah itu beda-beda. Manusia yang suka berantem itu diciptakan dari tanah sengketa. Manusia yang suka ngeyel itu diciptakan dari tanah liat, alot. Ngeyel terus. Terus manusia yang labil itu ya, labil sebentar ini, sebentar itu diciptakan dari tanah urukan. Labil, sebentar padat, sebentar enggak, sebentar padat, labil. Itu dari geragal itu loh. Manusia yang diciptakan dari geragal itu. Makanya beda-beda manusia ini. Jadi jangan samakan juga semua orang itu punya cara yang sama. Tetapi ketika kita punya Tuhan yang sama, kita pasti berbuah. Kita punya buah yang baik, buah yang sama ada di dalam Galatia 5. Nah, ini yang kita harus tahu, mencari kesembuhan itu harus secara alami. Mencari restorasi atau pemulihan itu secara alami cari Tuhan. Bukan karena kita kepengen apa-apanya ya. Jadi ini hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari wanita ini. Yang ketiga, wanita ini kan dia mencari kesembuhan. Apa aksi yang dia lakukan? Dia menjamah jubah Yesus. Lah kok nggak teriak aja? Yesus, sembuhkan saya. Kenapa dia tidak teriak? Kenapa dia harus ndelosor terus nyari jubah Yesus? Iya kalau benar jubah Yesus yang dia pegang. Kenapa dia harus beraksi melakukan itu? Dia ada tindakan berusaha untuk melakukannya. Menjamah ujung jubah. Itu bicara langkah iman. Dia tidak menunggu Yesus melengak-melengok. Mana ya yang teriak itu? Ada orang datang ke gereja berharap Tuhan cari dia. Yang benar kita cari Tuhan. Tuhan itu gak usah dicari. Dia selalu ada beserta kita. Cuma kita sering mengabaikan Tuhan. Malah kita berharap Tuhan kok gak cari saya. Saya ini tadi tidak ke gereja, Tuhan gak cari saya. Kalau Tuhan cari Anda hari ini, Anda langsung naik ke atas. Mau ketemu Tuhan hari ini. Cepat selesai, gak apa-apa, tinggal didoakan. Saya cari tanah aja nanti. Ya. Jadi harus ada langkah iman. Hari ini ketika mau melakukan sesuatu, mau diberkati, lakukan sesuatu. Tuhan, saya mau diberkati, bekerja, jangan tidur. Berkat itu tidak datang dari langit langsung turun ke kepala, jepret, enggak. Berkat itu diberikan Tuhan melalui apa yang Anda kerjakan. Tapi apakah yang dikerjakan itu harus yang seperti apa? Enggak. Selama itu halal, lakukan, kerjakan. Di situ berkat Allah mengalir. Daripada mencuri, itu bukan pekerjaan loh mencuri itu. Kenapa saya katakan bukan pekerjaan? Karena mencuri sebenarnya, dia itu seperti gini.
Anda ketika diutus seseorang untuk melakukan sesuatu, Anda kan diutus katanya melakukan pekerjaan. Berarti kan kalau dia melakukan pekerjaan dapat gaji. Betul ya? Dapat gaji memuaskan. Pencuri tidak pernah dapat gaji. Yang dapat adalah ketika mencuri rasa takut. Kemudian kalau ketahuan ditangkap. Ada kalau yang di pasar dipukulin sampai bengkak-bengkak semua. Dia tidak mendapatkan apapun yang baik dari hasil itu. Mungkin beberapa orang bisa menikmati. Tapi apa yang dia dapatkan dari hasil mencuri itu membawa kutuk dalam hidupnya. Jadi bagi saya itu bukan pekerjaan. Yang namanya pekerjaan adalah menghasilkan sesuatu yang baik yang dapat dinikmati. Hasil curian gak bisa dinikmati, orang ada rasa takut kok. Nanti kalau ketahuan gimana? Kecuali sudah kebiasaan ya dia lakukan itu gak takut mencuri. Beda ceritanya. Jadi harus ada aksi untuk melakukan sesuatu. Menjama ujung jubah itu langkah iman. Tadi kan bisa dilihat dalam Matius 14 ayat 34 sampai 36. Di sana banyak orang sakit. Mereka ada punya langkah iman. Langkah iman Anda hari ini apa? Untuk boleh diberkati oleh Tuhan. Yang mau diberkati pekerjaannya, bekerjalah dengan baik. Cintai pekerjaanmu. Yang mau diberkati pernikahannya, ya lakukan sesuatu yang baik dalam pernikahan. Yang mau diberkati sekolahnya, ya belajar yang benar. Banyak hal yang harus dilakukan. Yang tua mau diberkati masa tuanya, terus berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Jangan menggerutu terus. Gini loh, masa tua sudah Tuhan katakan dipelihara oleh Tuhan sampai memutih rambutmu dan tanganmu akan dipegang oleh Tuhan Allahmu. Tapi kalau tua kerjanya menggerutu terus, ini anakku ini tidak ini, itu anakku tidak begini, ini begini, kurang belanja, begini. Aduh kalau sudah tua itu nggak usah banyak ngomel. Kalau Tuhan sudah pelihara, puji Tuhan. Kemarin saya baru katakan ke beberapa orang tua, saya bilang, kalau sudah tua itu jangan tuntut anak banyak. Kalau mereka tidak pelihara Anda, Tuhan pelihara Anda. Kalau mereka tidak kasih belanja yang cukup, Tuhan pelihara. Yang penting tetap berdoa minta kesehatan. Karena yang dibutuhkan oleh orang tua adalah kesehatan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sehat dalam nama Yesus. Amin. Dan hari ini firman ini berlaku buat kita semua. Jika wanita ini mengatakan tadi, dia merasakan kesembuhan. Saya percaya bahwa Tria, Tuhan melakukan hal yang sama. Kesembuhan itu sempurna. Siapapun yang sakit di tempat ini saya katakan, ketika ada langkah iman yang besar, Anda disembuhkan di dalam nama Yesus. Jehovah Rafa. Karena dia sumber kesembuhan. Lihat di dalam Alkitab, di dalam perjanjian baru. Siapapun yang dijamah oleh Yesus disembuhkan. Tidak ada yang tidak disembuhkan. Dia sumber mujizat, dia sumber kesembuhan, dia sumber berkat. Sumber segala sesuatu adalah Kristus. Cari dia, dekat dengannya, jamah jubahnya, dengar firman-Nya, lakukan firman-Nya, hidup kita diberkati. Firman hari ini sederhana buat kita, hanya bicara tentang wanita yang sakit. Tapi ketika dia mau menerobos masalah hidupnya, kemudian dia punya iman bahwa dia bisa disembuhkan, bahkan hanya dengan menjamah jubah Kristus, dia sembuh dan dia merasakan itu. Selanjutnya kan dikatakan Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya. Ada pertanyaan, kok Yesus nggak tahu? Dia tahu. Tapi Yesus pengen orang itu mengakui siapa yang menjamah aku. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Itu supaya wanita itu menyaksikan dan mengakui Yesus yang mengerjakannya dalam hidupnya. Banyak kita diberkati, kita nggak mengakui kalau diberkati Tuhan. Oh itu karena saya melakukannya, saya hebat, saya. Semua saya, tidak ada. Kita bisa melakukan segala sesuatu karena kekuatan daripada Tuhan. Amin. Di pagi hari ini, firman sederhana ini, kita aplikasikan dalam hidup kita. Cari Tuhan, lalui apapun masalah. Dan kita bisa melihat bahwa kuasa Allah bisa bekerja. Dan kita bisa merasakan ada berkat-berkat Allah, kuasa Allah mengalir dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.